Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video laporan tugas besar struktur data dan algoritma kelompok 2 dengan judul program toko baju. Sebelum kami melanjutkan presentasi dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama, Rizka Syifa Salsabila dengan NIM 20115210009. Yang kedua ada Fadila Triafriani dengan NIM 20115211011. Yang ketiga ada Putih Jugalo dengan NIM 20115211013. Dan yang terakhir saya sendiri Hagi Sirat Sumanta dengan NIM 20115221015. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kami mulai dengan menjelaskan deskripsi sistem informasi yang kami bangun beserta skenarionya. Sistem informasi yang kami buat adalah toko baju dengan skenario seperti berikut. Sebuah toko baju mempunyai gudang kain dengan kapasitas 100 meter, dan setiap stok di bawah 20 meter, stok akan segera ditambah sehingga mencapai batas maksimum atau ditambah sebanyak keperluan. Sebelum toko baju dibuka pada jam 11 pagi, kain diambil dari gudang dengan maksimal kain yang disiapkan di ruang jahit adalah 30 meter. Kain tersebut akan dipotong dan dijahit untuk dibuat baju untuk pria dan wanita. Ukuran kain yang dipakai untuk pria adalah 1 meter, dengan model baju yang bisa dibuat adalah kaos dan kemeja. Sedangkan untuk wanita menggunakan kain sepanjang 1,5 meter, dengan model baju yang bisa dibuat adalah kaos, kemeja, dan blus. Di mana semua baju di toko ini merupakan baju dengan tipe all size. Selanjutnya, proses pemotongan dan penjahitan baju dilakukan sebelum baju-baju tersebut dikelompokkan sesuai modelnya. Kemudian, baju-baju ini digantung dan dipajang di toko. Baju-baju tersebut akan disusun berdasarkan modelnya. Pada jam 11 pagi, toko dibuka dan siap menerima tamu. Saat tamu mulai berdatangan, para tamu akan diarahkan oleh karyawan menuju rak-rak baju sesuai dengan kebutuhan tamu tersebut. Yang mana, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk wanita tersedia model baju kaos, kemeja, dan plus, sedangkan untuk pria tersedia dengan model baju kaos dan kemeja. Setelah para tamu memilih baju sesuai dengan keinginan mereka, tamu akan diarahkan untuk membayar ke kasir. Untuk baju kaos pria dan wanita seharga 80.000, untuk kemeja pria seharga 150.000, untuk kemeja wanita seharga 120.000, sedangkan untuk blus wanita seharga 130.000. Setelah baju selesai dihitung, maka akan dilakukan proses pengambilan baju sesuai dengan pesanan tamu. Yang mana apabila baju sudah selesai dalam proses pembayaran, maka stok baju yang ada di gudang akan berkurang. Toko baju akan ditutup pada jam 21.00 atau pukul 9 malam. Dan untuk penjualan pada hari berikutnya, stok baju dan kain yang bersisa pada hari sebelumnya akan bisa dijual kembali serta diproses kembali di hari berikutnya. Baiklah, mungkin sekian untuk penjelasan program dan skenarionya. Untuk selanjutnya akan ada demo program dan penjelasan user interface yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Rizka Syifa Salsabila akan mendemokan program toko baju Bismillah. Pertama-tama user akan diarahkan untuk mengisi username dan juga password. Bagaimana jika kita mengisi username-nya salah? Maka akan muncul pesan username salah. Bagaimana jika kita memasukkan username dan juga password yang benar? Maka akan muncul pesan berhasil masuk. Kemudian, kita diarahkan ke form yang kedua. Di sini kita akan mengset tanggal, misalkan sekarang tanggal 10 bulan 4 2021. Kita set tanggalnya. Kemudian kita import data. Oke, data terimport. Nah, semua datanya masih 0 karena ini adalah hari pertama toko baju Bismillahnya dibuka dan database-nya masih kosong. Oke, kita coba masukkan stok awal misalkan 11.000 cm. Maka akan muncul pesan maksimal stok kain 100 meter di gudang. Oke. Bagaimana jika kita masukkan 1000 cm kain atau 10 meter kain? Oke. Maka kain yang 1000 cm ini akan masuk ke gudang. Lalu muncul pesan, stok kain kurang dari 20 meter, tambahkan stok. Oke, kita restock sampai penuh. Maka akan muncul pesan stok penuh. Kemudian kita lanjut
ke ruang jahit. Di sini kita akan mengambil kain dari gudang ke ruang jahit. Misalkan kita ingin mengambil 4000 cm kain, maka akan muncul pesan kain diambil maksimal 30 meter. Oke, kita coba masukkan 30 meter atau 3000 cm. Oke, maka akan muncul pesan kain yang diambil sudah cukup. Maka sekarang di ruang jahit sudah ada 3000 cm kain, dan kain di gudang telah berkurang sebanyak 3000 cm dan sisa 7000 cm kain. Selanjutnya adalah proses potong dan jahit pakaian. Di sini untuk menjahit pakaian pria dibutuhkan 100 cm kain, sedangkan untuk menjahit pakaian wanita diperlukan 150 cm kain. Baiklah, kita coba jahit baju pria terlebih dahulu. Kita jahit 3 kaos, kita klik. Maka kain di ruang jahit akan berkurang sebanyak 300 cm karena kita membuat 3 kaos pria yang menghabiskan 300 cm kain. Selanjutnya kita coba masukkan ke meja pria 4. Lalu lanjut untuk yang wanita, misalkan kita ingin menjahit 2 baju kaos wanita. Oke, kita lihat di sini 2300 cm kain di ruang jahit. Kita coba potong dan jahit, maka akan tinggal 2000 cm karena baju wanita menghabiskan 150 cm kain untuk setiap bajunya. Oke, begitu pula untuk seterusnya. Jika selesai, kita klik selesai. Oke, baju siap untuk dijual. Nah, bagaimana jika operasi pada toko selesai hari ini sampai dengan proses menjahit baju? Maka kita akan klik close dan akan muncul pesan toko baju sudah tutup. Dan oke. Data stok hari ini sudah tersimpan, yang artinya data-data stok pada gudang, ruang jahit, dan juga stok pakaian telah tersimpan ke database. Kita klik OK, lalu logout. Oke, kita lihat di database-nya. Pada database stok. Nah, di sini. Jadi, pada tanggal 10 bulan 4 2021, tadi kan ada 7000 cm kain di gudang, lalu ada 1250 cm di ruang jahit, dan pada kolom bagian kanan ini adalah jumlah stok pakaian. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita lanjut ke hari yang kedua. Kita masukkan username seperti hari kemarin. Kita login. Kemudian kita set tanggal. Kemarin adalah tanggal 10, maka sekarang tanggal 11. Kita set tanggalnya. Lalu klik import. Nah, akan muncul pesan data terimport. Berikut adalah data dari database, yaitu pada tabel stok hari kemarin, yaitu stok pada tanggal 10. Di sini di gudang terdapat 7000 cm kain, di ruang jahit 1250, kaos pria wanita ada 3, 4, 2, 4, sekian-sekian. Oke, sudah sesuai dengan database. Maka selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan proses. Maka akan muncul pesan baju siap untuk dijual. Untuk operasi hari ini kita adalah penjualan. Kita buka tokonya. Toko baju sudah dibuka. Lalu kemudian datang pelanggan pertama, yaitu pada nomor antrian 1. Misalkan dia ingin membeli 3 blouse. Kita hitung. Maka perhitungan tadi akan masuk ke kolom pembayaran.
Kita klik proses. Nah, akan muncul pesan maaf, masukkan jumlah yang sesuai dengan stok. Karena pembeli ingin memesan 3 blouse, sedangkan kita hanya memiliki 1 stok blouse, maka akan muncul pesan berikut. Oke, kita batalkan pesanannya. Kita batalkan. Maka data pada pembayaran tadi sudah hilang dari grup box pembayaran. Kita klik datang lagi untuk melakukan reorder. Misalkan dia ingin memesan 1 kaos untuk pria dan 1 kemeja pria, maka kita hitung, kita proses. Oke, selesai. Maka kaos pria dan juga kemeja pria berkurang masing-masing 1 sesuai dengan yang dipesan. Kemudian data transaksi akan masuk ke DB Grid 1. Demikian pula di database, pada tabel penjualan telah terisi data dari transaksi penjualan barusan. Ini dia, tanggal 11 bulan 4 2021, jam sekian, nomor antrian 1 membeli 1 kaos pria dan 1 kemeja pria. Oke, kita lanjut. Misalkan datang antrian kedua, ingin membeli 2 kaos dan juga 2 kemeja wanita. Kita hitung, proses. Selesai, dan data tersimpan. Pada DB Grid dapat terlihat pesanan oleh antrian nomor kedua. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengeluarkan pelanggannya dari nomor pertama, karena pada grup box pembayaran ini memiliki prinsip antrian. Berarti nomor antrian 1 akan pergi terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke nomor antrian kedua. Nah, sekarang sudah tidak ada tamu di toko, maka kita akan tutup, close. Toko baju sudah tutup. Data stok hari ini sudah tersimpan. Nah, pada DB Grid 2 sudah tercantumkan stok terakhir hari ini. Begitu pula dengan database pada tabel stok. Sudah tercantum stok terakhir pada hari ini. Demikian, kita log out. Nah, kira-kira begitulah demo program dari toko baju Bismillah. Selanjutnya adalah penjelasan user interface dari program toko baju Bismillah. Yang pertama, form 1. Di sini terdapat 2 buah kolom edit untuk memasukkan username, yaitu pada edit 1, dan juga untuk password pada kolom edit 2. Kemudian kita akan mengklik button 1 pada form 1, yaitu tombol login untuk masuk ke form yang kedua. Oke, kita lanjut ke form yang kedua. Di paling kiri ada tombol open yang berfungsi untuk membuka toko baju. Di saat kita mengklik tombol open ini, maka tombol datang akan aktif dan kita bisa memulai nomor antrian pada pelanggan atau tamu. Selanjutnya ada kolom edit tanggal dan juga set tanggal. Pada kolom tanggal ini, kita bisa memasukkan tanggal sekarang, kemudian mengklik set untuk mengset tanggalnya. Lanjut, timer 1T timer berfungsi untuk mengambil waktu sekarang, kemudian meletakkannya pada label 1. Selanjutnya adalah tombol import. Tombol import berfungsi untuk mengimport data stok terakhir hari sebelumnya kepada program sekarang. Kemudian tombol close untuk menutup toko baju, kemudian menyimpan data terakhir stok pada database. Lanjut ke kolom edit stok awal. Di sini berfungsi untuk memasukkan stok awal kain, lalu kita klik stok, maka akan masuk ke kolom edit 3, yaitu total stok di gudang. Kemudian jika kita ingin merestock, maka dapat kita klik restock, kemudian klik tambah.
Oke, lanjut ke group box proses. Di sini ada edit 4. Di sini kita memasukkan berapa meter kain atau berapa sentimeter kain yang ingin diambil ke ruang jahit. Kemudian totalnya akan ditampilkan pada kolom edit 5. Lanjut ke pembuatan stok awal baju pria. Di sini kita memasukkan berapa banyak baju pria yang ingin dibuat pada kolom edit 12. Kemudian kita klik combo box 1, yaitu untuk memilih baju. Item index pada stok awal baju pria dapat kita lihat, yaitu ada kaos dan juga kemeja. Kemudian klik potong dan jahit. Jika kita tadinya memilih kaos, maka akan masuk ke edit 10. Jika kita memilih kemeja, maka akan masuk ke edit 11. Begitu pula untuk stok awal baju wanita diisikan pada kolom edit 13, dipilih pada combo box 2, kita klik button 7 untuk memasukkan ke masing-masing kolom edit sesuai jenis yang kita pilih. Lalu tombol selesai. Tombol selesai atau button 8 klik ini berfungsi untuk menyelesaikan proses jahit sehingga toko bisa dibuka. Lanjut, tombol datang. Tombol datang berfungsi untuk memulai antrian dari nomor 1. Jika kita klik datang seperti pada demo tadi, akan muncul antrian nomor 1 terlebih dahulu. Lalu untuk tombol pergi, akan mengeluarkan tamu dengan antrian teratas. Berikutnya di bawah tombol datang adalah kolom untuk menginputkan berapa banyak pakaian yang ingin dibeli untuk masing-masing jenisnya. Lalu ini kolom edit 31 untuk mencantumkan total item. Lalu kolom edit 21 sampai dengan kolom edit 25 untuk menunjukkan harga. Lalu edit 26 sampai edit 30 untuk menunjukkan berapa harga kumulatif. Dan juga total harga untuk menjumlahkan total seluruh harga untuk pakaian yang dibeli. Selanjutnya, tombol hitung. Jika kita klik hitung, maka otomatis akan keluar berapa harga masing-masing untuk kaos, kemeja, dan juga pakaian lainnya. Kemudian total item juga akan tertera beserta dengan total harga. Kemudian dengan kita klik tombol hitung, maka pada grup box pembayaran akan tercantum data dari si pelanggan. Jika kita klik proses, maka akan terjadi proses pengambilan baju dari ruang jahit, dari tempat stok baju ke pelanggan, sehingga stok baju akan berkurang. Kemudian ada tombol batalkan. Jika kita ingin membatalkan pesanan sebelum kita proses, maka tombol batalkan ini akan menghilangkan data pelanggan dari grup box pembayaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup box pembayaran. Pada grup box pembayaran ini ada list box nomor, berfungsi untuk mencantumkan nomor antrian. Lalu ada kaos pria, kemeja pria, kaos wanita, hingga blouse wanita untuk mencantumkan berapa banyak pakaian yang dibeli oleh si pelanggan. Lalu total item adalah akan mencantumkan berapa banyak item yang dibeli, dan total harga adalah total harga yang dibayarkan oleh si pelanggan. Edit 8 menunjukkan berapa banyak tamu atau pelanggan di toko, sedangkan total tamu menunjukkan berapa banyak tamu yang sudah datang ke toko semenjak toko dibuka. Lalu jumlah hari beroperasi adalah sudah berapa hari toko baju Bismillah ini beroperasi. Lalu tombol logout untuk keluar dari form. Oke, kita lanjut ke Ado Connection. Ado Connection berfungsi untuk menghubungkan Borland C++ ini dengan database MySQL. Di sini kita harus melakukan connection string. Nah, di sini saya menghubungkan Borland dengan database ODBC toko baju yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ODBC toko baju. Dan kita akan men-tes connection, lalu klik OK. Lalu jangan lupa untuk mengubah connected-nya menjadi true.
Selanjutnya ada Ado Query. Ado Query ini kita koneksikan dengan Ado Connection 1 dan kemudian mengisikan SQL-nya, yaitu select from penjualan order by nodes. Berarti kita akan menyelek atau memilih tabel penjualan yang akan diurutkan berdasarkan nomor secara descending. Kita klik OK. Jangan lupa untuk mengklik aktif menjadi true. Kemudian di sini ada data source, yaitu data source 1 yang nantinya kita hubungkan dengan Ado Query 1 sehingga nantinya akan terhubung dengan DB Grid sehingga menampilkan data-data di database ke DB Grid. Demikian pula dengan Ado Query 2 dan juga data source yang kedua yang akan dihubungkan dengan DB Grid kedua. Oke, sekian untuk penjelasan form yang kedua. Kita lanjut ke penjelasan database. Di sini kami membuat sebuah database yang bernama toko baju. Di dalam database toko baju terdapat dua tabel, yaitu tabel penjualan dan juga tabel stok. Pertama kita lihat dulu tabel penjualannya. Nah, ini adalah tabel penjualannya, yang mana ada nomor, lalu ada tanggal, ada waktu, kemudian nomor antrian, lalu berapa banyak masing-masing baju yang dibeli pelanggan, berapa total itemnya, dan berapa total harganya. Di sini kita dapat mengurutkan transaksi berdasarkan primary key-nya, yaitu bisa diurutkan secara ascending maupun descending. Selanjutnya ada stok. Oke, pada tabel stok terdapat field nomor, tanggal, gudang, ruang jahit, kos pria, hingga ke blouse. Nomor menunjukkan sudah berapa hari toko baju Bismillah itu beroperasi. Selanjutnya ada field tanggal untuk menunjukkan tanggal beroperasi toko, kemudian banyaknya stok pada gudang, ruang jahit, dan juga banyak stok untuk masing-masing jenis pakaian pada hari tersebut. Oke, sekian penjelasan user interface dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penjelasan codingan dari form yang ada pada program kami ini. Dan sesi ini akan saya mulai dengan penjelasan form 1, di mana form 1 adalah bagian login page atau penginputan username dan password agar bisa masuk ke dalam program ini. Nah, di form 1 ini, kita akan melakukan deklarasi variabel global terlebih dahulu yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya di sini dapat bisa kita lihat ada include unit 1.h dan include unit 2.h yang digunakan untuk menghubungkan form 1 dengan form 2. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel dan hal-hal lain yang akan digunakan pada program ini khususnya dengan form 1. Dan di bagian ini juga kita akan mendeklarasikan username dan password untuk login nantinya. Baik, kita akan scroll ke bawah lagi. Nah, ini adalah codingan button login untuk masuk ke dalam program. Selanjutnya di bawah sini ada input 1, unstring edit 1 teks, yaitu codingan untuk menampung karakter yang diinputkan pada bagian input 1. Input 1 adalah kolom untuk menginputkan username. Dan di bawahnya ada input 2, unstring edit 2 teks, hampir sama dengan yang di atasnya, tapi ini adalah kolom untuk menginputkan password. Nah, jadi pada codingan form 1 ini ada persyaratan di mana if input 1 sama dengan username-nya itu salah, ini if input 1 username. Nah, akan muncul pesan di mana username salah. Lalu ada edit 1 clear untuk membersihkan edit 1 dan edit 1 set fokus agar kursor kembali fokus ke edit 1. Di kondisi selanjutnya, apabila input 2 atau kolom untuk memasukkan password itu kita masukkan salah, maka akan muncul pesan password salah. Dan akan dilakukan pembersihan pada kolom edit 2 dan kursor akan kembali fokus kembali ke edit 2. Di kondisi selanjutnya, apabila
kita tidak memasukkan apa-apa pada kolom input 1 atau username, maka akan muncul pesan masukkan username. Dan edit 1, set fokus kembali agar kursor kembali fokus ke edit 1. Di kondisi selanjutnya, apabila input 2 kosong atau tidak ada yang dimasukkan sama sekali, maka akan muncul masukkan password. Dan kursor kembali fokus ke edit 2. Dan di kondisi terakhir, apabila kolom input 1 dan input 2 sudah dimasukkan dengan username dan password yang benar, maka akan muncul pesan berhasil masuk dan form 1 untuk login tadi akan otomatis terhide atau sembunyi dan akan muncul atau akan tampil form 2. Lalu setelah itu edit 1 clear dan edit 2 clear untuk membersihkan edit 1 dan edit 2. Mungkin sekian untuk penjelasan form 1 dari saya. Untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putih. Silakan Putih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Putih Jugalo akan menjelaskan penjelasan codingan pada program Toko Baju Bismillah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang codingan dari program Toko Baju Bismillah. Dapat dilihat. Untuk pertama-tama, kita deklarasikan semua variabel yang dibutuhkan pada program Toko Baju Bismillah ini. Semua variabel yang dibutuhkan kita deklarasikan pada bagian ini. Ini merupakan semua variabel yang dibutuhkan untuk codingan Toko Baju Bismillah. Selanjutnya, kita lanjut ke button stock. Button stock ini digunakan untuk memasukkan jumlah stok di gudang. Codingannya yaitu variabel stok dideklarasikan untuk diubah menjadi string to integer dan stok ini dimunculkan pada kolom edit 1. Jika stok besar dari 10.000 maka akan keluar pesan maksimal stok kain 100 meter di gudang. Selanjutnya jika tidak, jumlah kain di gudang sama dengan jumlah kain di gudang ditambah dengan stok. Kemudian edit 3 sama dengan jumlah stok dalam gudang akan ditampilkan pada kolom edit 3. Selanjutnya button menonaktifkan button klik 1 atau button stok. Dan jika stok kecil dari 20.000 maka akan muncul pesan stok kain kecil dari 20 meter, tambahkan stok. Selanjutnya lanjut ke codingan tambah atau button klik 2. Button ini diperuntukkan untuk menambahkan stok jika stok kurang yang ada di button stok sebelumnya. Variabel tambah dideklarasikan untuk diubah variabelnya menjadi string to integer dan variabel tambah ini dimasukkan pada kolom edit 2. Jika stok kita ditambahkan dengan stok yang ada di gudang besar dari 10.000 maka keluar pesan kapasitas max 100 meter. Jika gudang kecil dari 10.000 maka kolom edit 2 dibersihkan. Selanjutnya gudang sama dengan gudang ditambah dengan tambah. Selanjutnya jumlah total gudang akan ditampilkan pada kolom edit 3. Kursor dikembalikan pada kolom edit 2. Jika gudang besar sama 100.000 maka muncul pesan stok penuh. Jika gudang besar sama 10.000 maka muncul pesan stok penuh. Selanjutnya kita lanjutkan pada codingan pada button 3 quit, yang mana variabel Y dideklarasikan dideklarasikan dan diubah variabelnya dari string to integer dan dimasukkan pada kolom edit 4 yang berupa teks. Jika gudang dikurang Y kecil dari 3.000 maka akan dikeluarkan pesan kain di gudang kecil dari 20 meter. Selanjutnya membersihkan kolom edit 4. Selanjutnya kursor dikembalikan pada kolom edit 4. Namun jika tidak, jika kain tambah Y besar dari 3.000 maka akan keluar pesan kain diambil maksimal 30 meter. Edit 4 dibersihkan, kemudian kursor dikembalikan pada kolom edit 4.
Jika tidak, kolom edit 4 akan dibersihkan. Jika kain sama dengan kain tambah Y, maka kolom edit 5 akan menampilkan variabel kain. Jika selanjutnya gudang sama dengan gudang dikurang Y, kemudian variabel gudang akan ditampilkan pada kolom edit 3. Kursor dikembalikan pada kolom edit 4. Jika kain besar sama 3000, maka akan keluar pesan kain yang diambil sudah cukup. Kursor dikembalikan pada kolom edit 2. Selanjutnya kita lanjut ke button buka atau button open pada program kami. Button ini diperuntukkan untuk memberikan pernyataan bahwa toko telah dibuka. Maka apabila button ini ditekan, maka akan muncul pesan toko baju sudah dibuka. Button datang akan dinonaktifkan, button edit 7 akan dinonaktifkan, edit 17 dinonaktifkan, edit 18 diaktifkan, edit 19 diaktifkan, edit 20 diaktifkan. Maaf tadi saya salah. Edit datang diaktifkan, edit 7 diaktifkan, edit 17 diaktifkan, edit 18 diaktifkan, button 19 diaktifkan, button edit 20 diaktifkan. Selanjutnya kita lanjut ke codingan button tutup atau close. Pada button ini, jika tamu masih ada atau jumlahnya tidak 0, maka akan menampilkan pesan masih ada tamu. Jika tamu sudah tidak ada, maka akan menampilkan pesan toko baju sudah tutup. Button tutup dinonaktifkan, button datang dinonaktifkan, button pergi dinonaktifkan, edit 6 dinonaktifkan, button buka dinonaktifkan, button logout diaktifkan. Selanjutnya variabel non-stop akan bertambah setiap menambahkan inputan pada button close jika button close ditekan. Kemudian variabel non-stop akan muncul pada kolom edit 3. Ado query mengosongkan sintaks SQL pada Ado query. Selanjutnya menambahkan masing-masing value yang tertera ke masing-masing field pada tabel stock. Mengeksekusi SQL Ado query 2, Ado query 2 dikosongkan, memilih tabel stock ya, diurutkan berdasarkan field nomor secara descending. Mengeksekusi SQL Ado query 2, mengaktifkan dataset, Ado query 2 dinonaktifkan, Ado query 2 diaktifkan. Kemudian dimunculkan pesan bahwa data stok hari ini sudah tersimpan apabila kita menekan tombolnya. Selanjutnya codingan pada button 8 klik, yang mana button ini akan menampilkan proses potong dan jahit telah selesai dan baju siap dijual. Maka pesan yang akan muncul jika kita menekan button ini yaitu baju siap untuk dijual. Button klik 2 dinonaktifkan, button klik 3 dinonaktifkan, button klik 6 dinonaktifkan, button klik 7 dinonaktifkan, button 8 klik dinonaktifkan, edit 2 dinonaktifkan, edit 4 dinonaktifkan, edit 12 dinonaktifkan, edit 13 dinonaktifkan, button buka diaktifkan, button pergi dinonaktifkan, button datang dinonaktifkan, button proses dinonaktifkan, button batalkan dinonaktifkan, button hitung dinonaktifkan, combo box 1 dinonaktifkan, combo box 2 dinonaktifkan. Selanjutnya codingan untuk button potong dan jahit pada baju pria. Dideklarasikan integer PBB dan jumlah P, deklarasi variabel untuk indeks combo box 1 dan jumlah kain yang dipakai. Selanjutnya, jumlah kain yang akan dipakai adalah banyak baju dikali 100 cm. Ya. Selanjutnya, indeks combo box yang telah kita deklarasikan sebelumnya yaitu PBB. Kemudian kita lakukan switch PBB untuk combo box 1. Untuk case 0
Mengapa digunakan case 0? Karena indeks pada combo box dimulai dari 0. Untuk yang pilihan 0, jika banyak kain yang dibutuhkan besar dari 3000 cm, maka akan keluar pesanan melebihi stok, pesanan tidak dapat diproses. Kemudian kolom edit 2 dikosongkan. Jika kain yang dibutuhkan lebih besar dari stok kain atau kain yang membuat stok kecil dari 0, maka akan keluar pesan kain tidak cukup. Kolom edit 12 akan dikosongkan. Jika tidak, jumlah stok kain dikurangi jumlah kain yang dibutuhkan. Jumlah stok kain ditampilkan pada kolom edit 5. Variabel key diubah dari string to integer dan ditampilkan pada kolom edit 12. Jumlah kaos pria, untuk codingannya ini, jumlah kaos pria ditambahkan dengan baju yang ditambahkan, kemudian menampilkan jumlah kaos pria pada kolom edit 10, kemudian mengosongkan kolom edit 12. Break ini berhenti. Untuk case 2 nya, jika banyak kain dibutuhkan besar dari 3000 cm, maka akan keluar pesan maaf, pesanan melebihi stok, pesanan tidak dapat diproses. Kemudian kolom edit 12 akan dikosongkan. Namun jika kain yang dibutuhkan lebih besar dari stok kain atau kain yang dibutuhkan membuat stok kecil dari 0 cm, maka akan muncul pesan kain tidak cukup. Kemudian kolom edit 12 akan dikosongkan. Jika tidak, jumlah stok kain dikurangi jumlah kain yang dibutuhkan. Jumlah kain yang ditampilkan pada jumlah kain akan ditampilkan pada kolom edit 5. Kemudian variabel s akan diubah dari string to integer dan kemudian akan ditampilkan pada kolom edit 12. Jumlah kain kemeja pria ditambahkan dengan banyak baju yang ditambahkan, kemudian menampilkan jumlah kemeja pria pada kolom edit 11, mengosongkan kolom edit 12. Karena jenis model baju pria yang kami buat cuman 2, yaitu kaos dan kemeja, jadi pilihan yang disajikan cuman case 0 dan case 1. Berbeda dengan baju codingan pada button potong dan jahit. Untuk menjahit baju wanita, ini kami menyediakan 3 model baju. Yang pertama kaos, kemeja, dan blus. Oleh sebab itu, codingannya kami buat pilihannya ada case 0, case 1 untuk kemejanya, dan case 2 untuk blusnya. Codingannya sama dengan codingan untuk kemeja baju pria tadi. Selanjutnya kita lanjut ke button datang. Button ini diperuntukkan untuk menampilkan tamu yang datang serta apa yang akan dibelinya. Codingannya seperti ini. Penjelasannya, jika jumlah kaos pria, kemeja pria, kaos wanita, kemeja wanita, dan blus wanita kecil dari 0, maka akan muncul pesan tidak ada baju yang tersedia. Namun jika jumlah kaos pria, kemeja pria, kaos wanita, kemeja wanita, dan blus wanita kecil dari 1, akan menampilkan pesan maaf, stok hari ini habis, silahkan datang kembali besok. Kemudian button datang dinonaktifkan, kolom edit 6 dinonaktifkan, kolom edit 6 dibersihkan. Jika tidak, tamu sama dengan tamu tambah 1, jumlah tamu sama dengan jumlah tamu tambah 1. Kemudian lanjutkan variabel tamu dimasukkan ke edit 6 yang mana berupa teks. Kemudian kolom edit 7 diaktifkan, kolom edit 17 diaktifkan, edit 18 diaktifkan, edit 19 diaktifkan, edit 20 diaktifkan, edit 6 dinonaktifkan, button tutup dinonaktifkan, button hitung diaktifkan, button datang dinonaktifkan, button pergi dinonaktifkan, button batalkan dinonaktifkan, button proses dinonaktifkan. Kemudian semua kolom edit 7, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ini kita set menjadi 0 semuanya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putih. Untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya Fadila Tri Afriani akan menjelaskan penjelasan kodingan berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan kodingan selanjutnya, yaitu kodingan untuk button hitung. Kodingan button hitung merupakan kodingan untuk menghitung pesanan dan menampilkan datanya pada list box grup pembayaran. Pertama, deklarasi variabel lokal. Masing-masing inputan pada kolom edit diubah tipe datanya menjadi integer, lalu dimasukkan ke variabel-variabel di bawah ini. Yang pertama yaitu untuk jumlah kaos pria yang ingin dibeli pada kolom edit 7, harga satuan kaos pria pada kolom edit 21, jumlah kemeja pria yang ingin dibeli pada kolom edit 17, harga satuan kemeja pria pada kolom edit 22, jumlah kaos wanita yang ingin dibeli pada kolom edit 18, harga satuan kaos wanita pada kolom edit 23, jumlah kemeja wanita yang ingin dibeli pada kolom edit 19, harga satuan kemeja wanita pada kolom edit 24, jumlah blouse yang akan dibeli pada kolom edit 20, dan harga satuan blouse pada kolom edit 25. Selanjutnya yaitu deklarasi variabel harga total, di mana rumus untuk harga total itu sendiri adalah jumlah pemesanan dikali dengan harga satuan. Untuk harga total yang akan dicari, yang pertama yaitu harga total untuk kaos pria, untuk kemeja pria, untuk kaos wanita, untuk kemeja wanita, dan juga untuk blouse. Selanjutnya kodingan pesan, di mana kodingan pesan ini merupakan kodingan untuk harga total pemesanan seluruh item. Untuk harga total pemesanan seluruh item ini akan ditampilkan juga pada list box total harga. Kemudian yaitu JML beli. Kodingan JML beli ini merupakan kodingan untuk jumlah total seluruh item, di mana jumlah total seluruh item ini juga akan ditampilkan pada list box total item. Kemudian kita mencantumkan variabel ke masing-masing kolom edit dengan tipe data string. Variabel-variabel tersebut yaitu untuk harga total kaos pria pada kolom edit 26, harga total kemeja pria pada kolom edit 27, harga total kaos wanita pada kolom edit 28, harga total kemeja wanita pada kolom edit 29, harga total blouse pada kolom edit 30, total item pada kolom edit 31, dan total harga pada kolom edit 32. Selanjutnya kodingan untuk array-array yang digunakan pada pemrograman ini. Yang pertama yaitu array untuk nomor antrian tamu. Kedua, array untuk jumlah pembelian kaos pria. Kemudian array untuk jumlah pembelian kemeja pria. Array untuk jumlah pembelian kaos wanita. Array untuk jumlah pembelian kemeja wanita. Array untuk jumlah pembelian blouse. Array untuk total item. Dan array untuk total harga. Kemudian ada juga kodingan M sama dengan M tambah 1, di mana indeks array akan bertambah 1 seiring bertambahnya inputan. Kemudian terdapat kodingan integer k sama dengan 0, di mana kita menginisialisasikan k sama dengan 0. Lalu kita melakukan pembersihan terhadap seluruh list box pada grup pembayaran. List box yang akan dibersihkan yang pertama yaitu untuk list box nomor antrian pada list box 5, jumlah kaos pria pada list box 6, jumlah kemeja pria pada list box 7, jumlah kaos wanita pada list box 3, jumlah kemeja wanita pada list box 4, jumlah blouse pada list box 13, total item pada list box 14, dan total harga pada list box 15. Kemudian dilakukan perulangan while, di mana while k kecil dari m, perulangan akan dilakukan selama k kecil dari m. Kemudian kita memasukkan data variabel ke masing-masing list box, di mana kodingan pada data variabel pada masing-masing list box ini adalah untuk data variabel nomor antrian, jumlah kaos pria, jumlah kemeja pria, jumlah kaos wanita, jumlah kemeja wanita, jumlah blouse, total item, dan juga total harga. Dimana untuk list box-nya itu sendiri yaitu terdapat pada list box 5, 6, 7, 3, 4, 13, 14, dan list box 15. Kemudian akan terjadi increment k tiap perulangan dengan kodingan k sama dengan k ditambah 1. Kodingan selanjutnya yaitu kodingan untuk edit 8, di mana kita mencantumkan jumlah tamu pada kolom edit 8 dengan tipe data string. Kemudian akan terjadi pengaktifan dan penonaktifan
tombol dan kolom edit, di mana untuk tombol proses akan diaktifkan, tombol batalkan akan diaktifkan, untuk tombol hitung akan dinonaktifkan, kolom edit 7 yaitu kolom kaos pria akan dinonaktifkan, kolom edit 17 yaitu kolom kemeja pria akan dinonaktifkan, kolom kaos wanita, kemeja wanita, dan juga kolom blouse akan dinonaktifkan. Kemudian dilakukan percabangan if, yaitu percabangan yang akan dijalankan jika total harganya sama dengan 0. Di saat percabangan ini bernilai true, maka akan ditampilkan show message, tidak ada baju yang dipesan, batalkan pesanan. Kemudian tombol proses akan dinonaktifkan. Baiklah, selanjutnya codingan untuk button batalkan, di mana pada tombol batalkan ini terdapat codingan untuk membatalkan pemesanan dan menghapus datanya dari grup pembayaran. Pertama, terdapat codingan tamu sama dengan tamu kurang 1 dan jtamu sama dengan jtamu kurang 1. Untuk jumlah tamu akan berkurang 1. Kemudian kita mencantumkan jumlah tamu di kolom edit 8. Selanjutnya, codingan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kolom dan tombol. Yang pertama, untuk tombol datang akan diaktifkan, untuk tombol proses dan batalkan akan dinonaktifkan, dan untuk kolom edit nomor antrian akan diaktifkan. Kolom edit nomor antrian terdapat pada kolom edit 6. Kemudian kita akan melakukan set nilai array, di mana nilai array yang akan diset yang pertama yaitu set nilai array jtamu km sama dengan 0, set nilai array kp km sama dengan 0, set nilai array kmp km sama dengan 0, set nilai array kw km sama dengan 0, set nilai array kmw km sama dengan 0, set nilai array bl km sama dengan 0, set nilai array item km sama dengan 0, set nilai array ht km sama dengan 0, dan terdapat codingan m sama dengan m kurang 1, di mana indeks array akan berkurang 1. Kemudian kita melakukan inisialisasi k sama dengan 0 dengan codingan integer k sama dengan. Lalu kita melakukan pembersihan terhadap seluruh listbox pada grup pembayaran. Listbox yang akan dibersihkan yang pertama yaitu listbox untuk nomor antrian pada listbox 5, listbox jumlah kaos pria pada listbox 6, listbox jumlah kemeja pria pada listbox 7, listbox jumlah kaos wanita pada listbox 3, listbox jumlah kemeja wanita pada listbox 4, listbox jumlah blouse pada listbox 13, listbox total item pada listbox 14, dan listbox total harga pada listbox. Kemudian terjadi perulangan while k kecil dari m, di mana perulangan akan dilakukan selama k kecil dari m. Lalu kita masukkan data array ke masing-masing listbox. Data array yang dimasukkan yang pertama yaitu untuk nomor antrian yang akan dimasukkan pada listbox 5, kemudian jumlah kaos pria pada listbox 6, jumlah kemeja pria pada listbox 7, jumlah kaos wanita pada listbox 3, jumlah kemeja wanita pada listbox 4, jumlah blouse pada listbox 13, total item pada listbox 14, dan harga total pada listbox 15. Kemudian akan terjadi increment k tiap pengulangannya dengan codingan k sama dengan k ditambah 1. Lalu kita lakukan perulangan if, di mana perulangan ini akan dilakukan jika tamu sudah tidak ada. Jika kondisi ini bernilai true, maka tombol pergi akan nonaktif dan tombol tutup akan diaktifkan. Sedangkan jika tidak, maka kolom pergi akan diaktifkan dan kolom tutup akan dinonaktifkan. Kemudian kita kembali men-set semua kolom edit menjadi 0, di mana kolom edit yang akan di-set yaitu untuk edit 7 jumlah kaos pria, edit 17 kemeja pria, edit 18 untuk kaos wanita, edit 19 untuk kemeja wanita, edit 20 untuk blouse, jumlah blouse, edit 26 untuk harga total kaos pria, edit 27 untuk total kemeja pria, edit 28 untuk harga total kaos wanita, edit 29 untuk harga total kemeja wanita, edit 30 untuk harga total blouse, edit 31 untuk total item, dan edit 32 untuk set total harga. Selanjutnya yaitu codingan untuk button proses,
di mana codingan pada button close ini merupakan codingan untuk memproses pesanan dan mengintegrasikannya dengan jumlah stok baju. Pertama, deklarasi variabel lokal untuk menyimpan jumlah masing-masing item yang ingin dibeli. Inputan pada kolom edit diubah menjadi integer dan dimasukkan ke variabel di bawah ini. Variabel-variabel tersebut adalah variabel untuk kaos pria, untuk kemeja pria, untuk kaos wanita, untuk kemeja wanita, dan juga untuk blouse. Kemudian akan terjadi percabangan if, di mana jika jumlah yang ingin dibeli melebihi stok, maka akan muncul pesanan, maaf, masukkan jumlah yang sesuai dengan stok. Namun, jika tidak, maka akan terjadi percabangan if berikutnya, di mana jika terdapat pesanan kaos pria, maka akan terjadi proses pada kaos pria. Dengan jumlah stok kaos pria dikurangi banyak pesanan, dan jumlah stok kaos pria akan ditampilkan pada kolom edit 10. Dan akan ditampilkan pesan selesai. Begitu juga dengan kemeja pria, jika ada pesanan kemeja pria, akan dilakukan proses jumlah stok kemeja pria dikurangi dengan banyak pesan. Dan jumlah stok kemeja pria ditampilkan pada kolom edit 11, kemudian ditampilkan pesan selesai. Hal ini juga berlaku pada baju wanita, di mana jika ada pesanan kaos wanita, maka akan terjadi pemrosesan pada kaos wanita. Jumlah stok kaos wanita akan dikurangi dengan banyak pesanan, dan jumlah stok kaos wanita akan ditampilkan pada kolom edit 14, dan ditampilkan show message selesai. Kemudian jika ada pesanan kemeja wanita, jumlah stok kemeja wanita akan dikurangi dengan banyak pesanan, kemudian stoknya akan ditampilkan pada kolom edit 15, dan ditampilkan show message selesai. Terakhir juga berlaku pada pemesanan blouse. Jika ada pesanan blouse, maka terjadi proses pada pemesanan blouse tersebut. Jumlah stok blouse dikurangi dengan jumlah banyak pesanan, dan jumlah stok blouse ditampilkan pada kolom edit 16 dan ditampilkan show message selesai. Selanjutnya terjadi penonaktifan dan pengaktifan pada button, di mana button yang akan dinonaktifkan adalah button proses dan batalkan, sedangkan button yang akan diaktifkan adalah button datang dan pergi. Codingan selanjutnya, nomor penjualan plus, di mana nomor penjualan bertambah ketika memasukkan inputan setiap button proses diklik. Kemudian, nomor penjualan akan ditampilkan pada kolom edit 9. Codingan selanjutnya yaitu codingan untuk Ado Query 1, di mana Ado Query 1 ini merupakan codingan yang menghubungkan program di Borland dengan program pada SQL. Pertama, kita lakukan pembersihan sintak SQL pada Ado Query 1, kemudian kita menambahkan masing-masing value yang tertera ke masing-masing file dalam tabel penjualan. Selanjutnya, kita mengeksekusi SQL Ado Query 1. Kemudian, kita lakukan pembersihan sintak SQL pada Ado Query 1, lalu kita memilih tabel penjualan yang diurutkan berdasarkan field nomor secara descending. Kemudian kita melakukan eksekusi SQL Ado Query 1 kembali, lalu kita mengaktifkan dataset. Kemudian kita menonaktifkan Ado Query 1 dan kemudian mengaktifkan Ado Query 1. Lalu akan ditampilkan show message data tersimpan. Selanjutnya yaitu codingan pada button pergi, di mana codingan ini merupakan codingan pada saat tamu keluar toko. Pertama dilakukan percabangan if m sama dengan 0. Jika m bernilai 0, maka akan ditampilkan show message tamu tidak ada. Kemudian tombol pergi akan dinonaktifkan, sedangkan tombol datang dan tutup akan diaktifkan. Jika tidak, maka akan dilakukan pembersihan terhadap seluruh listbox pada grup pembayaran. Listbox yang akan dibersihkan yaitu listbox nomor antrian pada listbox 5, listbox jumlah kaos pria pada listbox 6, listbox kemeja pria pada listbox 7, listbox kaos wanita pada listbox 3, listbox kemeja wanita pada listbox 4, listbox jumlah blouse pada listbox 13, listbox total item pada listbox 14, dan listbox total harga pada listbox 15. Kemudian terjadi perulangan for integer k sama dengan 0, k kecil dari m kurang 1, k++, di mana perulangan dilakukan setelah antrian dihapus. Kemudian kita memasukkan array
indeks ketemu ke indeks ketemu tambah 1. Untuk arraynya dapat dilihat dari sini. Semua indeks ini akan dimasukkan ke indeks ketemu M ketemu ditambah 1. Kemudian kita juga akan memasukkan array dengan indeks K ke dalam masing-masing listbox-nya. Di mana untuk array tersebut akan dimasukkan pada listbox 5, 6, 7, 3, 4, 13, 14, dan 15. Kemudian akan terjadi dekrimen M. Kemudian codingan untuk jumlah tamu, J tamu sama dengan J tamu kurang 1, di mana jumlah tamu akan berkurang 1. J tamu dimasukkan ke dalam edit 8 berupa teks. Jika tamu masih ada atau tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan pesan masih ada tamu. Pada saat kondisi if ini bernilai true, maka tombol pergi akan diaktifkan, tombol datang akan diaktifkan, sedangkan untuk tombol tutup akan dinonaktifkan. Namun jika tamu tidak ada, maka akan ditampilkan show message tidak ada tamu. Dan untuk button yang diaktifkan adalah button datang dan tutup, sedangkan button pergi akan dinonaktifkan. Selanjutnya yaitu codingan pada from create, di mana pada from create ini kita akan melakukan penonaktifan terhadap tombol maupun pada kolom edit. Untuk tombol yang akan dinonaktif, untuk tombol dan kolom edit yang dinonaktifkan yaitu tombol datang, tombol buka, tombol pergi, tombol proses, tombol batalkan, tombol hitung, kolom edit 1, 2, 3, 4, 5, kolom edit 6, 7, 8, 9, 10, kolom edit 11, 12, 13, 14, 15, kolom edit 16, 17, 18, kolom edit 19, kolom edit 20, kolom edit 21, 22, 23, kolom edit 24, kolom edit 25, kolom edit 26, 27, 28, 29, 30, kolom edit 31, kolom edit 32, dan kolom edit 33. Kemudian juga kita akan menonaktifkan button 1, button 2, button 3, button 6, button 7, button 8, tombol logout, combo box 1, dan juga combo box. Selanjutnya yaitu codingan untuk tombol logout, di mana codingan pada tombol logout ini berguna untuk tombol menutup program. Untuk tombol logout ini akan dilakukan pengaktifan tombol maupun kolom edit. Tombol yang akan diaktifkan yaitu pada button 2, 3, 6, 7, dan 8, sedangkan kolom edit yang akan diaktifkan adalah kolom edit 2, kolom edit 4, kolom edit 6, kolom edit 12, dan juga kolom edit 13. Selanjutnya yaitu codingan untuk waktu, di mana codingan waktu ini ditandai dengan label 11. Pada label 11 ini kita akan menampilkan waktu sekarang. Kemudian codingan set tanggal klik. Tanggal klik ini yang pertama kita melakukan inputan pada kolom tanggal yang dimasukkan ke variabel tanggal. Kemudian kita menonaktifkan tombol set tanggal, menonaktifkan kolom tanggal, dan menonaktifkan tombol import. Selanjutnya yang terakhir yaitu codingan untuk tombol import. Pada tombol import ini terdapat codingan ADO query 2. Pada ADO query 2 ini kita pertama melakukan penutupan pada dataset. Kemudian kita membersihkan sintaks SQL pada ADO query 2. Lalu dilakukan perintah untuk memilih data pada tabel stok database. Kemudian kita aktifkan dataset yang merujuk pada data terakhir pada tabel stok database. Kemudian dilakukan pemanggilan data. Pemanggilan data yang pertama yaitu kita akan memanggil data pada field nomor ke edit 33. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan data pada field gudang ke edit 3. Kemudian lakukan pemanggilan data pada field ruang jahit ke edit 5. Kemudian memanggil data field kaos pria ke edit 10. Memanggil data field kemeja pria ke edit 11. Memanggil data pada field kaos wanita ke edit 14. Memanggil data pada field kemeja wanita ke edit 15. Dan memanggil data pada field blouse ke edit 16.
Kemudian codingan nomor stok strtn edit 33 teks, di mana kita pada codingan ini akan melakukan inputan-inputan. Yang pertama yaitu inputan edit 33 yang akan dimasukkan ke variabel nomor stok. Kemudian inputan 3 masuk ke variabel gudang, inputan edit 5 masuk ke variabel kain, inputan edit 10 masuk pada ke variabel JMLKP atau jumlah kemeja, inputan edit 11 masuk ke variabel jumlah kemeja pria, inputan edit 14 masuk ke variabel jumlah kaos wanita, inputan edit 15 masuk ke variabel jumlah kemeja wanita, dan inputan edit 16 akan masuk ke variabel jumlah blouse. Kemudian terdapat codingan untuk Ado Query 1. Yang pertama kita akan menutup dataset dari Ado Query 1. Kemudian lakukan pembersihan sintak SQL pada Ado Query 1. Lalu akan dijalankan perintah untuk memilih data pada tabel penjualan database. Kemudian kita aktifkan dataset dan merujuk pada data terakhir pada tabel penjualan database. Selanjutnya pada edit 9 akan dilakukan pemanggilan data pada field nomor. Kemudian kita lakukan inputan edit 9 yang akan dimasukkan ke variabel nomor penjualan. Selanjutnya akan terjadi pengaktifan dan penonaktifan tombol maupun kolom edit. Yang pertama kita akan mengaktifkan tombol pada button 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Kemudian kita akan juga akan mengaktifkan combo box 1 dan combo box 2. Kemudian kita aktifkan kolom edit 1, 2, 4, 12, dan 13, sedangkan untuk tombol import akan dinonaktifkan. Lalu pada Ado Query 1 dan Ado Query 2 akan terjadi pembersihan sintak SQL pada masing-masing Ado Query, baik Ado Query 1 maupun Ado Query 2. Kemudian kita akan melakukan pemilihan tabel penjualan yang diurutkan berdasarkan field nomor secara descending. Begitu juga pada Ado Query 2, kita akan memilih tabel stok yang diurutkan secara descending pula. Lalu kita akan melakukan eksekusi baik pada SQL Ado Query 1 maupun pada SQL Ado Query 2. Lalu kita tetapkan perintah SQL baru dan kemudian kita aktifkan dataset pada Ado Query 1 dan Ado Query 2. Lalu kita nonaktifkan Ado Query 1 dan kemudian diaktifkan kembali. Begitu juga pada Ado Query 2, kita nonaktifkan lalu diaktifkan. Kemudian akan ditampilkan message data terimport. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 2 mengenai program Toko Baju Bismillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.